Mata Chen Yu sedikit menyipit, dan Chen Yu mengambil wujud Tanggulin, ikutlah denganku. Dia ingin melihat seberapa jauh murid yang bisa diterima Meng Tian ini. Ruang tes yang disebut sebenarnya adalah ruang tempa. Uji tempa tentu saja harus dilakukan di sini. Begitu memasuki ruang tempa, suasana hati Tanggulin yang semula gugup tiba-tiba rileks. Peralatan tempa di sini mirip dengan yang ada di studio Mantian. Sejak datang ke East Sea City, ini pertama kalinya ia menjumpai lingkungan yang ia kenal. Peninjau adalah seorang wanita paruh baya. Dia dan Chen Yu jelas saling mengenal. Tuan Chen, ajak seseorang untuk menguji. Saya baru saja mendengar bahwa anak ini baru berusia 9 tahun. Jika dia lebih muda, apakah dia harus menghadiri pertemuan? Rekor panjang? Chen Yu berkata, mari kita uji dulu. Peninjau mengangguk dan berkata kepada Tanggulin, ada 15 jenis logam. Anda pilih salah satunya untuk ditempa dan dimurnikan. Saya akan memberi Anda skor berdasarkan logam yang Anda pilih dan tingkat pemurnian. Nilainya lebih dari 60. Kamu bisa dipromosikan menjadi pandai besi tingkat pertama. Ya. Tanggulin mengangguk dan berjalan ke rak logam di sebelahnya. 15 jenis logam, masing-masing berukuran 1 kaki persegi. Logam ini memiliki warna dan tekstur yang berbeda. Tes level pandai besi terlihat sederhana, dan hanya perlu dipalsukan dan dimurnikan 1 kali, namun nyatanya, banyak hal di sekolah. Peninjau tidak memberitahu dia apa logam-logam ini, yang mengharuskannya memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai logam, dan pada saat yang sama, dia harus memilih logam sesuai kemampuannya untuk menempa. Skor kualitas logam dan efek pemurnian saling melengkapi. Tanggulin menyapu dan mengenali semua jenis logam setelah memikirkannya beberapa saat, dia mengeluarkan sepotong logam dari rak tengah. Potongan logam ini bersinar dengan cahaya perak samar. Melihat pilihannya, Chen Yu dan pengulas keduanya menunjukkan sedikit kejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Tanggulin akan benar-benar memilih jenis logam yang sangat berat dan padat ini. Saya memilih potongan perak tebal ini. Tanggulin meletakkan Shen Yin di atas meja tempat tanpa bersuara. Meng Tian memiliki tuntutan yang sangat tinggi padanya, dan salah satunya termasuk, kecuali untuk penempaan, tidak ada suara tabrakan logam yang diizinkan. Sepotong perak yang dibenamkan 1 kaki persegi sebenarnya memiliki berat sebanyak 300 kg. Itu sangat berat, tetapi Chen Yu melihat penampilan Tanggulin dan sepertinya tidak berjuang. Anak kecil, kekuatannya tidak kecil. Peninjau juga tampak terkejut. Dia baru sekarang mulai percaya bahwa lelaki kecil yang baru berusia 9 tahun di depan informasi benar-benar dapat menyelesaikan tes ini. Tanggulin berkata, "Dua tuan, bisakah saya mulai?" Peninjau mengangguk dan berkata, "Mari kita mulai. Anda punya waktu 1 jam. Dalam 1 jam, Anda dapat memurnikan potongan perak perendaman ini sebanyak mungkin, dan Anda akan mendapatkan skor yang sesuai sejauh yang Anda bisa." Ya. Tanggulin tidak memikirkan hal lain, dan segera mulai mengoperasikannya dengan terampil. Nyalakan meja tempa, panaskan, dan masukkan perak perendaman untuk kalsinasi. Waktu kalsinasi juga dihitung dalam waktu pemurnian, tidak ada ruang untuk spekulasi dalam tes tingkat tempa. Asosiasi memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk setiap bengkel, karena begitu mereka mencapai tingkat tertentu, mereka dapat mengambil alih tugas untuk dipalsukan. Produk tempa terkait dengan kredibilitas asosiasi tempa. Tanggulin melakukan sedikit latihan peregangan, dan pada saat yang sama dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menyesuaikan kekuatan jiwanya. Alasan mengapa dia memilih Shen Yin bukan karena dia ingin pamer, tetapi ketika dia berada di kota Aolai, penempaan terakhirnya adalah palu perak 1000 tempa. Setelah waktu itu, dia sangat memahami karakteristik Shen Yin. Dan kepingan perak imersi yang dia pilih sangat mirip dengan kualitas perak celup yang ditempa terakhir kali. Melihat kegembiraan Lai, dia tentu saja membuat pilihan. Namun, dia masih ingat apa yang dikatakan Meng Tian, kecuali untuk menempanya sendiri, tidak ada yang bisa menggunakan 1004G Immersion Silver Hammer, dan dia tidak boleh mengekspos 1004G Immersion Silver Hammer kepada orang luar setidaknya sampai dia berusia 15 tahun. Melihat suhu logam yang ditampilkan di platform tempa, pernapasan Tanggulin secara bertahap disesuaikan secara merata, dan matanya mulai menjadi fokus. Chen Yu berdiri di samping dan tidak menyebutkan apa-apa, dia telah memperhatikan anak di depannya, terutama matanya. Ketika dia melihat mata Tanggulin menjadi fokus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meng Tian, kamu menemukan harta karun itu. Chen Yu adalah salah satu pandai besi. Ini adalah fokus yang paling mendukung pada penempaan. Dia sendiri tidak memiliki bakat yang luar biasa. Dia memasuki industri ini karena dia menyukainya. Hingga hari ini, dapat dikatakan bahwa dia selangkah demi selangkah dan solid. Mengandalkan cinta dan dedikasinya pada menempa, memiliki tempat di dunia tempaan.
Tanggulin hanyalah seorang anak berusia 9 tahun. Seorang anak berusia 9 tahun bisa begitu fokus, yang berarti dia benar-benar tahu cara menempa, dan kesan Chen Yu terhadap anak ini tiba-tiba meningkat. Tanggulin dengan cepat menekan tombol dengan tangan kirinya, dan perak tebal yang baru saja mencapai suhu tempa perlahan muncul dari meja tempa. Peninjau dengan cepat menulis sesuatu pada catatannya. Sebagai evaluator untuk tes tingkat tempa, dia telah mengalami banyak evaluasi. Dari detail Tanggulin ini, dia dapat menilai bahwa anak ini bukan yang pertama kali memalsukan Shen Yin. Namun, bisakah Shen Yin dipalsukan oleh pandai besi yang tidak terdaftar? Tanggulin telah dimulai. Kedua lengan berguncang sedikit di kedua sisi tubuh pada saat yang sama, dan dua cahaya hitam muncul di kedua telapak tangan pada saat yang bersamaan. Itu adalah sepasang palu baja tungsten yang ditempa. Palu di tangan kiri berbunyi klik pelan dan menjentikan 2 kali pada perak tebal itu, membuat suara ding-ding. Mata Chen Yu dengan cepat jatuh ke telinga Tanggulin, dan dia dengan jelas melihat telinganya sedikit bergetar. Dia mendengarkan umpan balik metal. Apa anak kecil? Pada saat ini, palu pertama Tanggulin sudah diayunkan. Palu tangan kanannya bergetar seperti kilat, dan udara di seluruh ruang tempa seketika menjadi gelisah, dengan peluit rendah, dan di saat berikutnya, palu baja tungsten menghantam tepi perak yang berat itu dengan keras. Bang! Palu baja tungsten memantul, menenggelamkan perak sedikit. Mata Tanggulin yang besar dan indah bersinar hampir di saat yang sama, tangan kirinya mengacungkan satu demi satu, bang! Terdengar suara gemuruh lagi. Dua raungan menyebabkan serangkaian gema di pandai besi. Mata Chen Yu jelas melebar. Ini adalah palu baja tungsten 1000 tempa. Berapa umur anak ini? Bisakah Anda menggunakan palu baja tungsten yang berat? Tahukah Anda, bahkan beberapa pemalsu tingkat 2 tidak dapat menggunakan palu baja tungsten yang ditempa dengan satu pegangan seberat 80 kg, yaitu 40 kg. Penempaan adalah pekerjaan fisik jangka panjang, sekaligus pekerjaan teknis. Kekuatan itu fundamental. Penggunaan palu yang berat tidak diragukan lagi lebih baik, tetapi konsumsi kekuatan fisik juga besar. Tanpa menunggu dia memikirkannya, penempaan Tanggulin sedang berjalan lancar. Kedua palu jatuh, dan melalui umpan balik yang diberikan Shen Yin kepadanya, dia segera merasa bahwa kepingan perak berat ini hampir sama dengan kualitas yang telah dia tempa sebelumnya, dan tekstur internal Shen Yin juga sangat mirip, dan perasaan familiar langsung menyebar ke seluruh pikirannya. Kedua palu itu bergerak, seperti badai, dan memulai penempaannya. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Suara tempaan yang intensif dan ritmis memberikan rasa keindahan yang aneh. Ketika saya datang ke kota Donghai, semua yang saya hadapi terasa asing. Tekanan dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidaktahuan berdampak besar pada seorang anak yang baru berusia 9 tahun. Ketika dia tiba di akademi, Tanggulin menghadapi penindasan dari teman-teman sekelasnya dan denda berat yang dibawa oleh hukuman tersebut. Semua ini dan segalanya membuatnya merasa sesak. Namun, ketika dia datang ke sini dan di depan platform tempa, semuanya tiba-tiba menjadi akrab. Shen Yin muncul di depan matanya, dan keakraban dan ritme yang dihasilkan dengan menempanya hampir seketika membuatnya memasuki ritme sendiri. Matanya terfokus, dan telinganya terus sedikit gemetar, menerima umpan balik dari Shen Yin. Itu jatuh dengan palu, dan Shen Yin terus berubah bentuk selama pemogokan, tetapi jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda akan menemukannya. Dengan perpanjangan waktu, suara yang dihasilkan oleh tabrakan dari Thousand Forget Tungsten Steel Hammer dan Immersion Silver menjadi semakin dinamis. Ekspresi pengulas menjadi serius, dan begitu pula Chen Yu. Konsentrasi yang dijaga Tanggulin saat ini, apalagi usianya, belum tentu dicapai oleh banyak pemalsu di usia 20-an atau 30-an. Jenius. Anak ini jenius. Ide ini muncul di benak mereka hampir pada saat yang sama, dan tidak perlu melihat potongan Shen Yin itu. Dengan pengalaman Chen Yu, dia dapat dengan jelas menilai seberapa besar Tanggulin telah menyempurnakan Shen Yin hanya dengan mendengarkan perkusi. Itu efisien. Purification of Immersion Silver awalnya merupakan standar evaluasi dari pandai besi tingkat kedua. Karena kepadatan perak perendaman yang tinggi, logam ini jauh lebih sulit untuk dimurnikan daripada logam biasa. Tidak mudah untuk benar-benar menyelesaikan pemurnian sepotong perak perendaman. Ketika Tanggulin memilihnya, penilai itu bahkan memiliki sedikit pengawasan dalam pikirannya. Tetapi pada saat ini, dia dan Chen Yu sudah tersentuh oleh penampilan Tanggulin. Ya, itu akting. Ketika Shen Yin membuat suara yang menyenangkan, ujian Tanggulin sebenarnya telah berlalu, dan dia sudah cukup untuk menjadi pemalsu tingkat pertama. Selebihnya adalah kinerja. Sejauh mana dia bisa tampil? Ini adalah ide yang sama di benak Chen Yu dan pengulas.
Sepenuhnya memasuki negara, dan di tangannya adalah palu baja tungsten 1000 yang sudah seperti jerami bagi Tanggulin. Merasa bahwa perak yang terbenam semakin dekat dan dekat dengannya, palu baja tungsten di tangan Tanggulin berayun semakin cepat. Cepat. Secara bertahap, hanya dua kelompok bayangan palu yang dapat dilihat terus-menerus berkedip di udara, dan suara perkusi intensif seperti merkuri yang mengalir ke tanah. 1. Asosiasi tempat 3 tingkat. Pintu lift terbuka dan dua orang keluar dari situ. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti berusia sekitar 40 tahun, berpenampilan tampan, pakaian abu-abu perak menguraikan sosoknya yang agung, dan lencana tergantung di dada kirinya. Tidak peduli siapa yang melihatnya, dia pasti akan tertarik dengan lencana ini pada pandangan pertama. Warna latar belakang lencana adalah emas dengan pola palu yang sedikit terangkat. Setiap bintang di atasnya berwarna hitam, berjumlah 8. 8 bintang melambangkan tingkat profesional ke-8, dan bentuk palu emas melambangkan penempaan. Pandai besi tingkat 8, tepatnya, adalah pandai besi tingkat master bintang 8. Di seluruh asosiasi pandai besi, hanya ada satu pandai besi di level ini. Di sebelah seorang pria paruh baya, ada seorang gadis muda yang terlihat berumur 13 atau 4 tahun, tinggi dan sangat cantik. Sepasang mata besar menusuk. Rambut pirangnya yang panjang disisir menjadi ekor kuda, dan celana ketatnya terlihat rapi. Melihat mereka datang, staf di meja depan segera berdiri. Presiden. Pria paruh baya itu mengangguk, tidak apa-apa, saya akan membawa MU11 untuk menguji tingkat kedua. Tolong seorang penilai. Pengrajin suci bintang 8. Itu adalah MU Chen, Presiden Asosiasi Master Tempa Federasi San Mun Cabang Dong Hai Cheng. Ya, Presiden, tunggu sebentar. Nona MU11 sekarang berada di tingkat kedua. Dia memang jenius dalam industri tempa. Wajah MU11 tampak tenang, tidak senang karena dipuji, tapi hanya mengangguk ke arah staf. Faktanya, dia tidak mengenal gelar jenius. Dia bisa menjadi seperti sekarang ini, tidak hanya pada bakat, tetapi juga pada kerja keras yang jauh melebihi orang biasa. Tujuannya adalah untuk melampaui ayahnya dan menjadi pengrajin tingkat 9 di masa depan. Di seluruh benua Douluo, hanya ada 3 pengrajin ahli bintang 9. Hah, apa suaranya? Alis MU Chen bergerak tiba-tiba, dan ada sedikit kejutan di matanya. MU11, yang berada di sampingnya, mengangkat alisnya sedikit, dan telinga kecilnya yang indah bergerak sedikit, dan dia segera menangkap serangkaian perkusi yang tajam dan padat di udara. Terlepas dari ritme, frekuensi, dan suara perkusi, sangat enak didengar, dan terdengar sangat nyaman. MU Chen bertanya kepada staf, apakah seseorang datang untuk melakukan tes tempat tingkat 4 atau lebih tinggi? Anggota staf berkata dengan hampa, tidak. MU Chen memikirkannya sebentar, dan berkata kepada MU11 di sebelahnya, kamu pergi ke ruang ujian untuk mempersiapkan dulu, aku akan melihatnya. Ya. Meskipun MU11 juga sedikit penasaran, dia akan menjalani tes level Blacksmith level 2, jadi dia tidak boleh terganggu saat ini. Setelah berpisah dari putrinya, MU Chen mengikuti suara itu dan dengan cepat datang ke kamar 3. Kedap suara ruang tempa sangat bagus, tapi Anda masih bisa mendengar dengan jelas saat sampai di pintu. Suara semacam ini harus ditempa dengan logam langka dengan kepadatan tinggi, dan tidak ada suara setiap kali dipukul, yang berarti ketepatan penempaan, begitu padat dan kekuatan benturan, semua menunjukkan bahwa penggunaan 1000 palu tempa. Pemalsu dinilai secara ketat, dan levelnya adalah level. Siapapun yang bisa mencapai tingkat penempaan seperti itu haruslah tingkat master. Selain itu, MU Chen dapat mendengar bahwa penempaan pandai besi ini dan potongan logam ini telah memasuki keadaan fusi. Yang disebut fusi berarti bahwa bengkel itu beresonansi dengan logam yang dia tempa, dan telah memasuki keadaan fusi yang indah. Dalam keadaan ini, produk bagus sering diproduksi. Karena karya tempa mengandung emosi dan gagasan bengkel. MU Chen tidak memasuki ruang tempa, karena bahkan sebagai presiden, dia tidak memiliki kekuatan ini. Saat pandai besi melakukan uji level, tidak ada yang diizinkan mengganggu. Sekali terputus, kemungkinan akan menyebabkan pemalsunya terganggu. Tidak hanya tesnya akan gagal, tetapi bahkan mungkin meninggalkan bayangan. Menarik. MU Chen kembali ke meja depan dan bertanya kepada staf, siapa yang menguji di kamar 3? Staf dengan tergesa-gesa memeriksa dan berkata, namanya Tanggulin, dibawa oleh Master Chen Yu. Pengujian sedang dilakukan. Sambil berbicara, dia menyerahkan salinan formulir itu kepada MU Chen. Mendengar nama Chen Yu, MU Chen tiba-tiba tersenyum, kataku, aku bisa masuk keadaan fusi saat ujian. Ternyata itu adalah seseorang yang dibawa oleh Lao Chen. Pantas saja. Hah, umur 9 tahun? Dia memandang staf dengan ekspresi heran, pendaftaran Anda benar.
Pandai besi yang menguji baru berusia 9 tahun? Staf buru-buru berkata, itu benar, kami masih bertanya-tanya sekarang, bagaimana bisa anak kecil seperti itu datang untuk tes level. Mu Chen sedikit tertegun. Dia berusia 9 tahun. Dengan kata lain, apa yang dia lakukan harus menjadi tes pandai besi tingkat pertama. Didi. Komunikator jiwa di pinggangnya terdengar, dan Mu Chen melepas komunikator untuk menjawab. Ayah, aku siap, kamu di sini? Aku di kamar 6. Aku akan segera datang. Meskipun dia bingung, putrinya jelas lebih penting, dan Mu Chen bergegas menuju kamar 6. Waktu habis. Penguji berdering dengan suara aneh. Dang. Pada akhir pukulan terakhir, palu ganda Tanggulin berkumpul, dua lampu hitam menyala, dan pada saat yang sama mereka menghilang ke dalam cincin perak yang tenggelam. Dadanya sedikit naik turun, napasnya sedikit lebih cepat dari 1 jam yang lalu, wajahnya memerah, dan dahinya sedikit berkeringat. Tapi itu dia. Ada keheningan singkat di ruang tempa. Mata pengulas tertuju pada Shen Yin, sementara mata Chen Yu tertuju pada mata Tanggulin. Dari mata Tanggulin, dia tampak melihat cahaya perak berkedip-kedip. Itu adalah kilau perak tebal, bahkan jika penempaan telah berakhir, di dunianya, dia hanya memiliki konsentrasi sebelumnya. Anak ini, jika dia tidak salah di masa depan, saya khawatir dia akan menjadi eksistensi yang luar biasa. Perak perendaman memiliki kemurnian lebih dari 100 tempa, dan volumenya berkurang 7%. Efek pemurniannya sekitar 3 kali lipat dari 100 tempa. Penilai memberikan data yang akurat. Data semacam itu mungkin bukan masalah besar bagi seorang pemalsu ulung, tetapi sungguh luar biasa bisa muncul pada seorang anak yang baru berusia 9 tahun dan yang tubuhnya belum tumbuh. Evaluasi berhasil. Penilai itu memandang Chen Yu. Chen Yu tersenyum pahit, Mang Tian harus disengaja. Peninjau terkejut dan berkata, anak ini adalah murid Mang Tian? Chen Yu mengangguk, ini benar-benar tidak terbayangkan, tetapi saya harus mengatakan bahwa anak ini dapat melakukan evaluasi sekunder. Peninjau memandang Tanggulin, orang kecil. Selain pemurnian logam, dapatkah Anda melakukan hal lain? Tanggulin baru terbangun dari kondisi tempa barusan. Perasaan barusan terlalu menyegarkan. Satu-satunya kekurangan adalah palu baja tungsten 1000 tempa sedikit lebih ringan, dan penempaan berakhir terlalu dini. Di negara bagian barusan, selama ada cukup waktu, dia benar-benar yakin untuk menyelesaikan 1000 tempaan. Saya pada dasarnya dapat melakukan bagian kecil dan menengah, kata Tanggulin serius. Kali ini Chen Yu tidak kaget. Bagaimanapun, Tanggulin telah mengatakan sebelumnya bahwa Meng Tian mengira dia bisa mengambil alih pekerjaan sendiri. Bangun bagian berukuran sedang sesuka hati. Peninjau berkata dengan suara yang dalam, jika pembangunan berhasil, Anda akan langsung dinilai sebagai tingkat kedua. Para pemalsu tingkat kedua diharuskan dapat membuat bagian berukuran sedang secara terpisah, dan pada saat yang sama dapat memalsukan dan memurnikan logam langka. Pemurnian Tanggulin barusan tidak diragukan lagi dilakukan dengan sangat baik, dan hanya perlu menyelesaikan bagian-bagiannya saja. Ya. Tanggulin setuju dan segera mulai menempa. Ribuan palu baja tungsten yang ditempa muncul kembali, dan ketukan berirama terdengar lagi. Peninjau ingin menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu menggunakan logam biasa untuk menyelesaikan penilaian, tetapi Chen Yu menghentikannya dengan matanya. Dia ingin melihat apakah hanya anak berusia 9 tahun ini yang dapat melakukannya. Kemana harus pergi? Pukul Shen Yin lagi, hati Tanggulin penuh dengan kegembiraan. Itu adalah perasaan dari hati, seolah kembali menjadi teman lagi. Dengung tajam Shen Yin terus-menerus menanggapi perkusinya menjadi lebih cepat, dan dia tidak banyak berpikir, dan seluruh bagian Shen Yin mulai berubah. Setiap kali palu jatuh, akan memantul lebih tinggi, dan Tanggulin bertambah kuat. Shen Yin secara bertahap berubah bentuk, dan secara bertahap, bagian berukuran sedang dengan bentuk bulat sempurna secara bertahap muncul. Tidak ada kesalahan, itu adalah perasaan seperti air yang mengalir, seolah-olah setiap palu jatuh, seharusnya ada di sana. Dalam pandangan Chen Yu, ini hampir seperti buku teks tempa. Keterampilan dasar anak ini begitu kuat sehingga banyak siswa berusia 18 atau 9 tahun yang telah belajar menempa selama lebih dari 8 tahun pun tertinggal jauh. Tidak ada gerakan mewah, hanya penempaan murni, tetapi ini memberi orang perasaan yang sangat murni. Secara umum, bagian kecil akan digunakan dalam koneksi mecha, sedangkan bagian berukuran sedang akan menjadi bagian dari mecha yang disematkan. Apa yang dibuat Tanggulin adalah bagian setengah lingkaran, bagian penting di dalam sendi lutut mecha. Suku cadang pelindung sambungan paling mudah dipakai, tetapi pada saat yang sama sambungan juga merupakan tempat paling cocok untuk memasang susunan pemandu jiwa perendaman perak cocok untuk transmisi kekuatan jiwa, dan bagian sambungan sempurna.
Tang Wulin jelas mempertimbangkan ini. Lebih dari 1 jam berlalu. Ketika bagian bulat dan tanpa cacat muncul di depan Chen Yu dan pengulas. Keduanya lebih diam dari sebelumnya. "Dua master, apakah saya lulus?" Tang Wulin sangat puas dengan pekerjaan ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Shen Yin untuk membuat bagian. Satu-satunya kekurangan di hatinya adalah bahwa pekerjaan ini bukan 1000 keping. Penempaan. Bahkan, dia sangat percaya diri untuk menyelesaikan Thousand Forging. Setelah perak perendaman 1000 tempat terakhir, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang penempaan jelas telah meningkat ke tingkat tertentu. Perasaan menempa Shen Yin lagi hari ini sungguh luar biasa. Ketika Tang Wulin keluar dari Asosiasi Pandai Besi, wajahnya penuh kegembiraan, bukan karena Tuan Chen dan pengulas sama-sama memutuskan bahwa dia telah mencapai tingkat pandai besi tingkat 2. Itu karena asosiasi secara langsung mengkompensasi bagian sendi lutut perak berat yang dia tempa, yang sebenarnya memberikan sebanyak 10.000 koin federal. Ternyata menempa logam langka bisa menghasilkan banyak uang. Chen Yu menyuruhnya untuk memintanya datang lagi dalam 2 hari untuk menerima lencana pandai besi, dan pada saat itu dia bisa mulai mengambil pekerjaan. "Mang Tian." Chen Yu terhubung ke komunikasi panduan jiwa kenalan lama itu. "Hah? Meng Tian selalu begitu dingin. Harta karun yang kau temukan dari sana?" Nafas Chen Yu agak pendek. Meng Tian berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apalagi yang bisa saya katakan, murid Anda. 9 tahun, tingkat kedua. Dan dia membuat bagian berukuran sedang langsung dari Shen Yin. Di usianya saat ini, jika dia tidak lari dari jalur, saya khawatir tidak akan beberapa tahun sebelum dia bisa mencoba Qian Huan." Dan berbaris menuju pemalsu ulung. "Bagaimana Anda mengajar anak ini?" "Hei, apa kamu sedang berbicara?" Chen Yu sangat tidak puas dengan keheningan Meng Tian di sisi lain. Tidak ada yang bisa dikatakan, anak ini terlahir dengan kekuatan supranatural dan mau menggunakan hatinya. "Itu saja," kata Meng Tian enteng. Chen Yu berkata dengan kesal, "Kamu membiarkan pria kecil ini datang kepadaku untuk pamer, kan?" "Ya." Meng Tian mengaku tanpa malu-malu. "Katakanlah, apa syaratnya?" "Berikan anak ini padaku. Kamu menghabiskan sebagian besar waktumu di tempat di mana burung tidak buang kotoran di kota Aolai. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk mengajari murid-muridmu? Aku berjanji. Jika kamu memberikannya padaku, aku pasti akan ajari anak ini dengan hati-hati." "Bye. Dududu. Bajingan ini." Chen Yu hampir melempar komunikator jiwa di tangannya. "Guru, apakah kamu mencari saya?" Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an datang ke kamar Chen Yu. "Berapa banyak level yang kau tempa? Berapa tahun kau bersamaku? Sampai sekarang, kau tidak bisa melakukan 1000 penempaan." Pemuda itu, dalam situasi linglung, langsung dimarahi oleh gurunya yang biasanya sangat baik hati. Tang Wulin tidak tahu bahwa keunggulannya dalam menempa telah menyakiti orang lain, dan dia sudah kembali ke akademi. "1, ini kamu." Tang Wulin menyerahkan 10.000 uang tunai federal kepada Xie Xie, yang terbaring di tempat tidur, wajahnya masih belum bengkak. Xie Xie menatapnya dengan dingin, "Apakah kamu ingin menghindari perkelahian?" Tang Wulin menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa melakukan apa-apa sebelumnya, aku benar-benar tidak punya uang. Tapi yang paling utama aku lakukan adalah perusakan, dan aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Aku akan membayarmu 10.000 lebih dulu, dan aku akan memberimu 10.000 nanti. Aku berjanji. Kamu akan melakukannya. Sepulang sekolah besok, kamu hanya perlu mencari tempat." Setelah selesai berbicara, dia meletakkan 10.000 koin federal di samping Xie Xie dan kembali ke tempat tidurnya. Yao Changxi dan Yun Xiao, yang sedang duduk di ranjang atas, saling memandang. Yao Changxi benar-benar yakin sejak dia kalah dari Tang Wulin dalam makan roti. Yun Xiao sangat ingin tahu, melihat pakaian Tang Wulin, sepertinya dia tidak bisa mengeluarkan 10.000 koin federal sekaligus. Duduk bersila di tempat tidur sambil bermeditasi, Tang Wulin dengan cepat memasuki kondisi yang sangat halus. Hari ini sebenarnya pertama kalinya dia bertarung melalui Wuhun, bahkan dia tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Bahkan tidak pernah belajar pertempuran nyata. Xie Xie sangat kuat. Tang Wulin bisa merasakan bahwa jika bukan karena kemampuan jiwa merenggut rumput perak biru untuk bekerja, saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa menyentuh sisinya. Tapi pertarungan hari ini juga memberinya pemahaman tentang Wuhun. Guru mengatakan bahwa jika Anda ingin melatih kontrol rumput perak biru, tampaknya Anda benar-benar harus cepat. Xie Xie tidak bermeditasi, tetapi berbaring di tempat tidur. Dia juga memikirkan pertempuran hari ini dengan Tang Wulin dalam pikirannya. Tentu saja dia ceroboh karena dia meremehkan pihak lain.
Tapi roh orang ini seharusnya Blue Silver Grass, bukan? Tapi mengapa belati naga ringan tidak dapat memotong jiwa bela diri limbah semacam itu ketika basis kultivasinya secara signifikan lebih tinggi dari lawan? Ini tidak terbayangkan. Besok, beritahu dia betapa hebatnya. Pukulan ini tidak bisa dianggap sia-sia. Menyentuh wajahnya yang masih bengkak, hati Xie dipenuhi amarah. Setelah makan malam, bermeditasi lagi. Burung bodoh itu terbang lebih awal ke dalam hutan. Tang Wulin memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang 4 kata ketekunan dan kemampuan untuk menutupi kecanggungan. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama masuk melalui jendela, Tang Wulin membuka matanya. Setelah bermeditasi sepanjang malam, semangat menjadi penuh, dan kekuatan roh tampaknya sedikit meningkat. Setelah memasuki level ke-10, kecepatan peningkatan kekuatan jiwa telah dipercepat secara signifikan. Namun, kekuatan roh yang dibutuhkan untuk maju tidak diragukan lagi lebih. Ini membutuhkan akumulasi dari waktu ke waktu. Ketika dia hendak bangun dari tempat tidur, dia kebetulan melihat Xie, yang mulai bermeditasi di ranjang seberang, membuka matanya. Dengan mata saling berhadapan, mata Xie dingin, Tang Wulin bangun dari tempat tidur dengan ekspresi acuh tak acuh dan pergi mandi. Di matanya, Xie adalah orang kaya di kota, mendominasi, berkuasa, dan pemberontak. Dia lebih suka berteman dengan Yao Changxi daripada peduli dengan orang-orang seperti itu. Setelah mencuci, itu adalah salah satu hal terpenting dalam benak Tang Wulin, makan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pertarungan roti kemarin memberinya nama panggilan sebelum sekolah resmi dimulai, ember nasi legendaris. 2. Dia bangun pagi, masih belum ada orang di kantin, dan sarapan juga dibagi menjadi 3 kategori, A, B, dan C. Tang Wulin secara alami berjalan ke sisi cemil. Sarapannya kaya, dengan susu, telur, sosis, roti, dan sayuran. Tang Wulin mengisi piring besar, menemukan sudut dan mulai makan. Pemilik kantin sudah mengenalnya. Awalnya, dia mengira bahwa anak itu mungkin telah pecah kemarin, tetapi melihat situasinya sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Dia sedang makan, dan Xie juga datang ke kantin, seperti Tang Wulin, dia tidak melihat kedua jendela lainnya. Dia berjalan langsung ke sisi kelas A dan keluar dengan sepiring makanan. Di permukaan, tampaknya tidak banyak perbedaan dari makanan Tang Wulin. Tapi jika dilihat lebih dekat akan terlihat. Sama halnya dengan susu, tetapi susunya bukanlah susu, tetapi sejenis susu binatang buas tawanan makanan lain juga memiliki asal-muasal, dan mereka jauh lebih bergizi. Tentu saja, dibandingkan dengan nafsu makan Tang Wulin, nafsu makan Xie kurang dari 1 dari 10. Keduanya berjauhan, makan secara terpisah. Xie sesekali melirik Tang Wulin, tetapi semua semangat Tang Wulin terfokus pada sarapan di depannya. Semakin banyak orang di kantin, seperti ketika Tang Wulin datang untuk makan tadi malam, banyak siswa menunjuk ke arahnya. 3 tiang pada hari itu, upacara pembukaan. Upacara ini diadakan di alun-alun besar di Donghai College. Hanya pada saat ini semua anggota departemen senior dan menengah berkumpul bersama. Tang Wulin berada di barisan mahasiswa baru, dan ia dianggap sangat tinggi di antara mahasiswa baru, dan ia ditempatkan di posisi belakang. Itu hanya kebetulan bisa melihat siswa dari seluruh perguruan tinggi. Di departemen menengah, ada sekitar 100 orang di setiap kelas, dan 6 kelas berjumlah sekitar 700 hingga 800 orang. Jumlah orang di departemen tingkat tinggi jauh lebih kecil, dengan total kurang dari 200 orang. Konon mereka dibagi menjadi 3 kelas. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk maju dari departemen tingkat menengah ke departemen tingkat tinggi. Hanya ada 20% peluang. Halo semuanya, hari ini adalah upacara pembukaan tahunan. Selanjutnya, ada Dinyu yang akan berbicara. Dekan dari Donghai College adalah seorang pria tua yang terlihat lebih dari 60 tahun. Dia bertubuh sedang dan terlihat biasa-biasa saja. Dia memiliki rambut abu-abu, kacamata, dan penampilan kutu buku. Halo teman-teman sekelas. Saat ini di tahun ini, saya akan merasa sedikit emosional. Karena sekelompok mahasiswa dari jurusan Madya dan Mahir sudah lulus dan keluar dari perguruan tinggi. Tapi di saat yang sama, ada juga beberapa mahasiswa yang sudah dipromosikan dari jurusan menengah ke jurusan lanjutan, dan ada juga mahasiswa baru. Bergabung. Menurutku, akademi itu seperti lembaga hematopoietik federal, yang terus-menerus memberikan talenta berkualitas kepada federal. Di masa depan, kuharap kamu juga bisa. Kefasihan dekan sangat bagus, dan dia tidak memiliki manuskrip, dan dia berbicara dengan penuh emosi, dan butuh 1/4 jam penuh untuk menyelesaikannya. Usai sambutan dekan, hal terpenting dalam acara pembukaan adalah pembagian kelas.
Mahasiswa yang tidak perlu mengikuti sortir memimpin untuk meninggalkan lapangan, dan mahasiswa baru jurusan senior pergi ke kampus jurusan senior untuk disortir. Hanya mahasiswa baru tahun pertama dari jurusan intermediate yang tetap di tempat. Berikut ini dibagi dalam kelas-kelas. Seperti yang kita ketahui bersama, di Donghai College kita, semakin kecil jumlah kelasnya maka semakin baik pula siswanya. Tapi itu tidak mutlak. Kita berharap kelas-kelas yang lebih rendah juga bisa mengejar ketertinggalan melalui kerja keras. Tahun ini akan ada total mahasiswa baru. Ada 108 orang, dibagi menjadi 5 kelas. Di bawah, saya membaca nama-nama dan masuk kelas pertama. Setelah mendengarkan kata-kata Long Hangsu, Tang Wulin menyadari apa yang dia maksud dengan menghukum Xie Xie, Yun Xiao dan Yao Changxi karena memasuki kelas 5 kemarin. Ada total 5 kelas, semakin tinggi kelasnya maka semakin tinggi pula kualitas siswanya, niscaya kelas 5 adalah kelas yang paling buruk. Tang Wulin, Yao Changxi, Xie Xie, Yun Xiao, benar saja, ketika mereka ditempatkan di kelas 5, nama keempatnya dipanggil. Kelima kelas hanya berjumlah 20 orang, yang merupakan jumlah paling sedikit di antara kelima kelas, sebagian besar siswa yang ditempatkan di kelas 5 terpuruk dan tidak berenergi. Guru yang bertanggung jawab atas setiap kelas membawa siswa Anda kembali ke kelas untuk membiasakan diri dengan perguruan tinggi. 5 guru keluar, dan salah satu dari mereka berjalan menuju kelas 5. Guru ini tampak berusia 27 atau 8 tahun, dan ketika semua siswa di kelas 5 melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Guru ini sangat tampan. Meskipun Tang Wulin dan Xie Xie juga luar biasa, mereka masih anak-anak, dan mereka belum dewasa, tetapi gurunya adalah orang dewasa, lebih tinggi dari 1,9 meter, berpinggang kera, dan sepasang kaki panjang dengan celana putih. Dia terlihat agak kurus, tetapi matanya menusuk, pangkal hidungnya tinggi, dan bibirnya agak tipis. Seluruh orang merasa sangat tinggi dan lurus. Dengan rambut panjang tersampir di belakang kepalanya, angin bertiup, dan samar-samar dia bisa melihat bahwa rambut panjangnya yang berwarna biru danau benar-benar mencapai pinggangnya. Matanya hijau tua, senada dengan rambut panjang biru, dengan temperamen yang aneh. Wajahnya tanpa ekspresi dan matanya dingin. 1. Seorang siswi dari kelas 5 berbisik, gurunya sangat tampan. Kata-katanya tidak diragukan lagi mengungkapkan isi hati semua orang. Xie Xie mengerutkan bibirnya dan tampak tidak setuju. Ikutlah denganku. Ucapan 3 kata sederhana dari guru muda itu membuat semua siswa merasa merinding. Rasanya dingin dari hati. Perasaan ini. Yun Xiao bergumam, guru itu tampaknya sangat kuat. Aura saja bisa membuat orang merasakan nafas dinginnya, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ruang kelas-kelas 5 ada di lantai pertama, dan di sisi paling dalam, jalan yang ditempuh adalah yang terjauh. Ada 30 set meja dan kursi di ruang kelas, dengan podium di depan. Silakan duduk, kata guru muda itu dengan dingin. Setiap kali dia berbicara, dia merasakan hal yang sama, sangat dingin. Tang Wulin memilih posisi menyamping, bertubuh tinggi dan duduk menyamping agar bisa maju. Saya tidak tahu apa psikologi Xie Xie, dan dia duduk di sebelahnya, Yun Xiao duduk di depannya, dan Yao Changxi duduk di belakangnya secara misterius, dan 4 orang di asrama duduk bersama. Guru muda itu berjalan ke bagian belakang podium, matanya hanya menyapu siswa. Dunia menjadi sunyi. Namaku Changkong. Guru muda itu berkata dengan ringan, kamu semua akan menjadi muridku dalam 6 tahun mendatang. Hal pertama yang ingin saya tekankan adalah bahwa Anda belum pernah mendengar apa yang dikatakan Direktur Long Hangsu. Bahkan jika Anda adalah sekelompok sampah, saya akan menjadikan Anda yang terkuat di antara rekan-rekan Anda. Kecuali jika Anda keluar, ini adalah tujuan Anda selama 6 tahun ke depan. Mengucapkan kata-kata arogan dengan nada biasa langsung menarik perhatian semua siswa di kelas. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri, nama, roh, tingkat kekuatan roh, dan guru roh seperti apa yang Anda inginkan. Ayo mulai. Sederhana dan lugas, tidak ada kucene. Tang Wulin adalah baris paling samping, dan jari Wu Changkong juga di sisi mereka, jadi Yun Xiao, yang duduk di baris pertama, menjadi orang pertama yang memperkenalkan. Halo semuanya, namaku Yun Xiao, bagan seni bela diri dengan level kekuatan jiwa 12. Tujuannya adalah menjadi master jiwa tempur berbantuan yang cerdas. Julukan Yun Xiao bukan untuk mengatakannya, jadi dia bereaksi dengan cepat dan murah hati. Melakukan perkenalan diri. Tapi suara itu sedikit bergetar. Setelah itu, giliran Tang Wulin berdiri dan mata Wu Changkong langsung tertuju padanya. Dia segera mengerti mengapa Yun Xiaohui memiliki sedikit vibrato sebelumnya, dan mata Wu Changkong sangat tajam, dia merasa seperti ingin menembus orang. Tang Wulin, Wu Hun Lan Yin Chao, level 11.
Tujuannya adalah, pada titik ini, Tang Wulin berhenti, saya belum memiliki tujuan. Entah siapa yang bergumam di bawah, singkirkan Wu Hun, tentu tidak ada tujuan. Wow! Sebuah ujung kapur terbang persis seperti peluru kendali dan jatuh ke mulut siswa itu. Oh! Dengan gaya spiral di kepala kapur, benda itu langsung masuk ke tenggorokannya, menyebabkan siswa tersebut muntah. Wu Changkong berkata dengan dingin, di dunia ini, tidak ada seni bela diri yang sia-sia, tetapi hanya menyia-nyiakan orang. Ketika berbicara tentang limbah orang lain, pikirkan dulu tentang kebajikan Anda sendiri. Jika Anda tidak menyia-nyiakan, Anda akan ditugaskan ke 5 kelas. Dingin dan kekuatan Wu Changkong segera membungkam seluruh kelas. Lanjutkan. Aku, namaku Yao Changxi, roh bela diri Hercules Kera, dengan kekuatan roh tingkat ke-11, dan tujuannya adalah menjadi master roh perang tipe kekuatan. Xie, belati naga ringan jiwa bela diri, kekuatan jiwa ke-18, master roh perang tipe serangan gesit. Ketika kata-kata level 18 diucapkan, seluruh kelas tiba-tiba berseru. Level 18, 9 tahun dan level 18, ini benar-benar jenius. Dan dia masih seorang master roh perang. Jika Anda menaikkan 2 level lagi, Anda akan dapat memasuki level master jiwa agung. Siapapun yang bisa menjadi master jiwa yang hebat sebelum usia 12 tahun bisa disebut jenius. Namun, tingkat kekuatan roh Xie yang menakjubkan juga merupakan satu-satunya sorotan di kelas. Kecuali dia, level 12 Yun Xiao dianggap tinggi, dan sebagian besar siswa lain berada di level yang hanya bisa memasuki level ke-11. Wu Hun juga aneh dan aneh. Hampir tidak ada seni bela diri yang kuat. Tentu saja, rumput perak biru Tang Wulin masih yang terburuk. Ini sepertinya sudah menjadi hukum. Mulai besok, kelas akan dimulai secara resmi. Metode pengajaran saya akan sedikit berbeda dari guru lainnya. Jika Anda takut dengan kesulitan, kelelahan, dan rasa sakit, pindahlah secepat mungkin atau temukan cara untuk mengganti kelas. Jika Anda tetap, bersiaplah secara mental. Kelas berakhir. Wu Changkong pergi dengan sepasang kaki yang panjang, dan kelas itu meledak dalam sekejap. Kebanyakan dari mereka membicarakan guru yang dingin dan tampan ini. Ayo pergi, saatnya memenuhi janjimu. Xie menoleh untuk melihat Tang Wulin. Meski masih pagi, hari ini tidak ada kelas, dan kelas formal akan dimulai besok. Oke. Tang Wulin berdiri dan berjalan keluar lebih dulu. Begitu dia meninggalkan rumah, dia melihat ada kebisingan di koridor, dan di kejauhan, sepertinya ada banyak perguruan tinggi senior yang berjalan di luar dikelilingi oleh sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Hah, Tang Wulin? Pada saat ini, suara yang sedikit akrab terdengar. Tang Wulin menoleh untuk melihat, dan sosok cantik telah tiba di depannya, Liu Yuxin, seorang siswa senior yang membawanya ke perguruan tinggi ketika dia mendaftar kemarin. Kakak senior. Tang Wulin tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya, dan dia memiliki kesan yang baik tentang kakak perempuan ini. Wulin, apakah kamu di kelas 5? Tang Wulin mengangguk, semangat bela diri saya adalah rumput perak biru, dan semangat bela diri limbah hanya bisa ada di sini. Liu Yuxin buru-buru berkata, tidak, saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya, Guru Changkong adalah guru kelas Anda. Tang Wulin berkata, ya. Mata indah Liu Yuxin tiba-tiba berbinar. Wulin, kakak senior ingin merepotkanmu dengan sesuatu. Tang Wulin tercengang sejenak, oke. Liu Yuxin memasukkan sesuatu ke tangannya dan berbisik. Saat kamu di kelas, kamu punya waktu untuk membantuku mengambil beberapa foto dewa laki-laki Leng Ao. Oh, itu gurumu Changkong. Leng Ao dewa laki-laki. Tang Wulin menatapnya dengan curiga. Wajah Liu Yuxin memerah. Kamu pasti tidak tahu bahwa guru Changkong adalah pria tampan nomor 1 di perguruan tinggi kita. Hanya saja orang-orang semakin dingin. Baik guru perempuan muda dan gadis-gadis di jurusan senior kita sangat mencintainya. Dia juga mengajari kami departemen senior. Saya tidak tahu kesalahan apa yang dia buat, dan dia ditugaskan di departemen menengah, dan dia masih menjadi kepala sekolah di kelas Anda. Kami semua tidak adil padanya. Tapi perguruan tinggi telah memutuskan, dan sekarang juga tidak mungkin. Tapi kami sangat merindukannya. Jika Anda membantu kami mengambil beberapa foto, kakak senior tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Tang Wulin tercengang. Dia tidak menyangka Liu Yuxin akan memintanya melakukan hal semacam ini. Kakak senior, apakah ini tidak begitu baik? Liu Yuxin tersenyum, tidak apa-apa, tidak ada yang salah dengan itu. Kakak perempuan dapat mengungkapkan beberapa informasi tentang guru yang juga baik untukmu. Xie mengikuti di belakang Tang Wulin agak tidak sabar melihatnya berbicara dengan Liu Yuxin. Tetapi ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menghilangkan gagasan untuk menarik Tang Wulin pergi, dan mendengarnya juga.
Masih sangat perlu untuk mengenal guru kelas yang agak aneh. Liu Yuxin berkata, guru adalah guru paling kuat di perguruan tinggi kami. Tidak hanya dia tampan, tinggi, dan berpengetahuan luas. Dia juga sangat pandai dalam mengajar siswa. Dia juga sangat kuat dalam kultivasinya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di perguruan tinggi. Tuan, saya samar-samar pernah melihat guru tampaknya memiliki sebanyak 6 cincin roh. Dia adalah ahli tingkat kaisar jiwa yang memang layak. Kaisar jiwa? Ini terlalu jauh untuk Tanggulin. Dengan tingkat semangatnya saat ini, tidak mungkin untuk berkultivasi hingga cincin ke-6 di masa depan. Karena dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membeli jiwa yang kuat. Jiwa yang dapat diserap manusia terbatas, karena kekuatan spiritual tidak dapat menanggung terlalu banyak. Jiwa putih hanya dapat menyediakan 1 cincin jiwa, dan sejauh ini, guru jiwa yang dapat diserap oleh guru jiwa umumnya paling banyak 3. Jika hanya ada 3 roh putih, maka kultivasi 3 cincin adalah batasnya. Ada kemungkinan bahwa roh kuning dapat menghasilkan 2 kemampuan roh, yaitu dapat digunakan sebagai 2 cincin roh. Ini juga alasan mengapa jiwa yang berumur seabad sangat berharga. Adapun roh 1000 tahun ungu yang lebih tinggi dan roh 10.000 tahun hitam, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipikirkan Tanggulin. Guru Cangkong sebenarnya memiliki 6 cincin, ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Kaisar jiwa 6 cincin. Mungkin tidak banyak di seluruh kota Laut Timur. Apalagi dia masih sangat muda. Oke, aku pergi dulu. Ingatlah untuk mengambil gambar untukku. Yang dia masukkan ke dalam Tanggulin adalah kamera yang dipandu jiwa. Kakak senior. Tanggulin berteriak, tetapi Liu Yuxin sudah berlari jauh, sangat cepat, dan juga mengejar ke arah di mana guru Cangkong pergi. Sebaiknya kau serahkan kameranya kepada orang lain untuk diamankan, agar tidak bisa dijelaskan nanti, kata Xie Xie dingin. Tidak, ayo pergi. Tanggulin meliriknya. Tadi malam banyak yang didapat dari meditasi, yang mengejutkannya adalah perolehan terbesar bukan dari menempa, tapi dari pertarungan. Pertama kali dia menggunakan seni bela dirinya untuk bertarung, ditambah dengan tekanan yang diberikan Xie Xie kepadanya, dia jelas merasa bahwa pemahamannya tentang seni bela diri meningkat 1 poin. Karena itu, dia tidak menolak kontes hari ini. Guru berkata bahwa rumput perak biru miliknya telah bermutasi sedikit, dan itu bukanlah roh bela diri yang sia-sia. Saat keluar dari gedung pengajaran, Tanggulin bertanya pada Xie Xie, kemana harus pergi? Xie Xie berkata, ayo pergi ke Taman Donghai, hanya ada sedikit orang di sana. Jangan khawatir, aku akan menemukan seseorang untuk merawatmu jika aku menyakitimu. Tanggulin, fakta akan membuktikan segalanya. Taman Donghai tidak jauh dari Donghai College. Setelah meninggalkan kampus, saya berjalan di pinggir jalan selama sekitar 10 menit, dan saya melihat gerbang taman. Taman Donghai terbuka untuk umum secara gratis. Saat ini masih pagi, dan masih banyak orang yang melakukan senam pagi di sini. Berjalan ke taman, wangi tanaman bercampur dengan wangi bunga menyegarkan. Tanggulin tiba-tiba merasa sangat rileks. Blue Silver Grass miliknya adalah martial spirit tipe tumbuhan, dan, di sini, ada Blue Silver Grass di mana-mana. Lingkungan ini adalah favoritnya. Dia memiliki perasaan lemah bahwa jika dia bisa bermeditasi dan berlatih di sini, itu pasti lebih baik daripada di asrama. Dia sudah memverifikasi ini ketika dia berada di rumah di kota Aolai. Dibandingkan dengan Taman Donghai yang tampaknya tak berujung di depannya, taman kecil itu terlalu jauh di belakang. Xie Xie jelas tidak ada di sini untuk pertama kalinya, dan dia berjalan jauh ke taman dengan cara yang familiar. Di sepanjang jalan berkerikil, semakin dalam, semakin tinggi pepohonan di taman. Taman Donghai memiliki sejarah hampir 1000 tahun, taman ini sudah ada sejak kota Donghai pertama kali didirikan. Karenanya, banyak spesies pohon langka bisa dilihat di sini. Semakin dalam dia melangkah, semakin baik perasaan Tanggulin, perasaan kembali ke alam ini bahkan membuat kekuatan jiwa di tubuhnya terasa bersemangat untuk mencoba. Tempat yang luar biasa. Pasti akan datang lagi di masa depan. Tanggulin berpikir. Di kedalaman taman, hanya ada sedikit orang yang bisa dilihat. Xie Xie berhenti di tempat terbuka di hutan. Di sini saja. Dia berbalik dan menatap Tanggulin. Tanggulin juga berhenti dan menatapnya dengan hati-hati. Aku akan bersikap adil padamu. Aku adalah master roh perang dari tipe serangan sensitif. Aku mundur 50 meter. Aku berkata untuk memulai, dan kamu bisa bersiap. Sambil berbicara, Xie Xie sudah pergi. Arogansi dalam hatinya membuatnya menolak untuk memanfaatkan Tanggulin. Tanggulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan adegan pertempuran kemarin dengan Xie Xie bergema di benaknya.
Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika Xie Xie melepaskan rohnya, cincin rohnya berwarna kuning. Meskipun dia tidak melihat jiwanya, yang kuning bisa mewakili 100 tahun. Cincin roh 100 tahun secara alami memiliki kemampuan cincin roh 100 tahun, dan saya tidak tahu seberapa kuatnya itu. Apakah kamu siap? Suara Xie Xie terdengar dari kejauhan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, matanya langsung menjadi fokus, ayo mulai. Xie Xie mendengus dingin, aku akan memberitahumu apa celahnya. Kemarin memalukan, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Mulai. Begitu suara itu jatuh, dia sudah seperti anak panah, bergegas ke arah Tang Wulin kemari. Saat meluncurkan sprint, seluruh sosoknya jatuh sangat rendah, memberi orang perasaan seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah. Cahaya kuning berkedip-kedip di bawah kakinya, dan cincin roh kuning berusia seabad yang dilihat Tang Wulin kemarin telah muncul di bawah kakinya. Di tangan kanannya, ada belati kuning kristal dengan panjang sekitar 1 kaki dan 2 inci. Bersamaan dengan kecepatan tinggi berlari, sedikit raungan naga dilepaskan dari belati kristal kuning. Tang Wulin juga melepaskan rumput perak biru untuk pertama kalinya. Cahaya keemasan ular rumput mungil muncul di lengannya, melingkari pergelangan tangannya. Akar dari rumput perak biru berbentuk sulur muncul. Tang Wulin memiliki pengalaman tempur yang buruk, tetapi Lan Yin Chao Sheng mampu mencakup area yang luas. Rumputan biru perak mekar dengan cepat, menutupi area seluas mungkin, dan menyelimuti Xie Xie. Ingin menggunakan metode yang sama. Jejak penghinaan melintas di wajah Xie Xie, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Dorongan ke depan yang semula hanya garis lurus dengan cepat berubah arah, dan tubuhnya seakan menjadi ilusi saat ini. Sejenak, Tang Wulin hanya merasa pusing dan tidak bisa melihat di mana orang itu berada. Sosok Xie Xie melewati celah di antara rumput perak biru, semakin dekat dan semakin dekat ke Tang Wulin. Tidak baik. Jika belitan tidak berhasil, maka efek ketangguhan dari mutasi rumput perak biru tidak akan berguna. Tang Wulin dengan cepat mengumpulkan rumput perak biru, membiarkan tanaman merambat halus ini terkonsentrasi di depannya. Semakin padat, semakin baik efek pertahanan secara alami. Inilah yang dia temukan selama meditasi tadi malam. Saat ini, Xie Xie sudah tiba 10 meter di depannya. Kecepatannya masih cepat, tapi kali ini lengannya. Belati naga ringan di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya yang meledak, dan sinar cahaya keemasan menebas, secara akurat mengenai rumput biru perak setiap saat. Saat ini, Tang Wulin tidak mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan Xie Xie. Setiap helai rumput biru peraknya terpotong oleh cahaya dan bayangan yang dilepaskan dari belati naga ringan. Meskipun tidak dapat dipotong, namun tetap terbuka. Mudah. Selain itu, tebasan tajam dari belati naga ringan ke rumput biru perak juga menyebabkan kekuatan rohnya sendiri turun dengan cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, kekuatan rohnya turun lebih dari 10%. Jika Xie Xie mengetahui karakteristik jiwa bela dirinya, dia tidak perlu menyerang sama sekali. Selama dia menggunakan metode ini, kekuatan jiwanya akan segera dikonsumsi. Rumput perak biru bergoyang terbuka, dan Tang Wulin sudah terlihat di depannya, dan Xie Xie telah tiba di depannya hampir seketika. Lan Yin Chao tidak lagi berguna. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dan meledakkannya ke arah Xie Xie pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Lan Yin Chao miliknya untuk mundur dengan cepat berharap untuk menyelesaikan belitan sambil memblokir serangan lawan. Ini satu-satunya kesempatan untuk menang. Dalam arti tertentu, Blue Silver Grace seharusnya menjadi bagian dari sistem kontrol, dan sistem kontrol adalah sistem serangan gesit yang paling terkendali. Namun, jarak antara dia dan Xie Xie, apakah itu skill atau pengalaman, sangat besar. Dengan tubuhnya yang sedikit miring, Xie Xie menghindari tinju Tang Wulin yang sedikit meledak, orang-orangnya menangkis dan terbang ke samping, tetapi dengan sekejap, mereka mencapai sisi Tang Wulin. Saat ini, Tang Wulin tidak memiliki perlawanan. Jika ini medan perang, Xie Xie ingin membunuhnya, sebilah pisau bisa menyeka lehernya. Namun, pada saat ini, Xie Xie juga sedikit terkejut. Dia hanya ingin mengalahkan Tang Wulin, tetapi dia tidak memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Bilah belati naga ringan yang ditusuk berubah menjadi gagang, dan sasarannya adalah pipi Tang Wulin. Anda memukul wajah saya bengkak, saya akan memukulnya kembali hari ini. Tiba-tiba, Tang Wulin menoleh dan menundukkan kepalanya dengan keras pada saat tentara menembak. Pukul dahinya ke gagang pisaunya. Reaksi Xie Xie sangat cepat. Apa yang dimaksud dengan Master Roh Perang tipe serangan sensitif? Keadaan tertinggi dari sistem serangan gesit adalah jangan pernah berhadapan langsung dengan musuh. Begitu mengenai lawan, lawan kehilangan kemampuan untuk melawan. Meskipun Xie Xie sombong, penilaiannya terhadap Tang Wulin juga sangat akurat, dia tahu pasti bahwa kekuatan Tang Wulin jauh di luar kemampuannya.
Dengan jentikan cekatan di pergelangan tangannya, dia memutar pergelangan tangannya, dan belati naga ringan menusuk langsung ke bahu Tanggulin. Dalam penusukan belati naga ringan, kali ini Xie Xie telah memulihkan kekuatannya. Menurutnya, jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia akan bisa memotong lengan Tanggulin secara langsung. Tetapi keduanya tidak memiliki kebencian yang dalam, dan itu cukup untuk memberinya pelajaran. Namun, yang mengejutkannya adalah otot bahu Tanggulin sangat kuat, dan dengan ketajaman belati naga ringan, hanya menembus 1 inci. Meskipun ini adalah hasil dari kekuatannya, itu cukup mengejutkan. Darah meledak, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan rumput perak biru Tanggulin pulih seketika di luar kendali dan jatuh ke tanah. Ketika belati naga ringan ditekan, Tanggulin hampir jatuh berlutut. Ia terhuyung-huyung sedikit, namun tetap bersikeras untuk berdiri, mencoba meninju Xie Xie dengan tinjunya. Xie Xie tiba-tiba berputar dan berada di belakangnya, dan belati naga ringan berada di belakangnya. Memutar pundaknya selama setengah menit, tubuh Tanggulin tiba-tiba terasa sakit dan lemah, terutama aura tajam dari belati naga cahaya, yang dengan sewenang-wenang menekan kekuatan rohnya. Akui atau tidak? Suara Xie Xie sedikit lebih bangga. Akhirnya balas dendam atas pukulan kemarin. Tanggulin mengatupkan giginya, kekeras kepalaan batinnya membuatnya enggan untuk menyerah. Pada saat ini, tiba-tiba, rasa kesemutan yang parah di bahu sepertinya membakar tubuhnya, dan semburan panas yang membakar terus menyembur dari dalam tubuhnya, dan panas itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendapati dirinya tidak dapat berbicara sama sekali. Aku memintamu, mengaku kalah. Xie Xie berkata dengan kejam sambil menekan belati di tangannya. Tidak. Tanggulin hampir meraung, tetapi suaranya jelas telah berubah. Xie Xie tertegun sejenak, ia bertanya pada dirinya sendiri jika ia tidak melakukan penetrasi terlalu dalam, mengapa reaksinya begitu serak. Tanpa sadar, dia ingin mencabut belati Guanglong. Namun, saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Belati naga ringan yang menusuk bahu Tanggulin tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang agak keras. Xie Xie hanya merasakan debaran jantung tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan itu seperti tiba-tiba menemukan sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Darah berhenti di tempat di mana belati naga ringan menembus, dan cahaya keemasan meluap dari jendela, dan belati naga ringan didorong keluar sedikit oleh gelombang cahaya keemasan. Menghadapi situasi yang tidak diketahui ini, pikiran pertama Xie Xie adalah berhenti dan mundur. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa belati naga ringan itu tertancap, bahkan jika dia ingin mengambilnya kembali, dia tidak dapat melakukannya. Hal terakhir yang dilihat Xie Xie adalah awan cahaya dan bayangan keemasan. Saat berikutnya, dia hanya merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta yang dipandu jiwa yang berlari dengan kecepatan tinggi. Ketika matanya menjadi gelap, dia tidak tahu apa-apa. Bang, Xie Xie meluncur perlahan ke pohon besar jauh. Tanggulin setengah berlutut di tanah, matanya masih merah, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, dia hanya merasa seperti dikalsinasi dalam tungku pengapur, dan tubuhnya gemetar hebat karena pancaran panas yang terus-menerus. Tetapi kesadarannya masih sadar, setidaknya ketika dia baru saja melayangkan pukulan itu, dia untuk sementara menarik kembali kekuatannya pada saat-saat terakhir, jika tidak, dia ragu bahwa Xie Xie tidak akan dapat menjaga dirinya sendiri dengan dipukul oleh dirinya sendiri. Menurunkan kepalanya, dia terkejut melihat bahwa tangan kanannya tidak tahu ketika itu tertutup sisik halus. Itu adalah sisik emas. Timbangannya berbentuk berlian, dan masing-masing sisiknya agak terangkat dan tajam. Ujung jarinya menyempit, dan kukunya menjadi lebih panjang dan tajam, seperti cakar yang tajam. Cahaya keemasan dari jiwa ular rumput kecil yang semula melingkari pergelangan tangannya berwarna keemasan samar-samar saat ini, dan seluruh tubuhnya membengkak dalam lingkaran penuh, dan mata kecilnya memerah, berkilauan seperti batu delima. Itu saja? Bukankah itu jiwa yang terbuang? Apa-apaan ini? Tanggulin dengan cepat melepas bajunya, dan kemudian dia terkejut melihat bahwa bukan hanya telapak tangannya yang berubah, tetapi seluruh lengan kanannya, mulai dari posisi ditusuk oleh belati naga ringan, dan menyebar ke telapak tangan, semuanya ditutupi dengan sisik emas. Lengan ini memberinya rasa kekuatan yang tak terlukiskan. Dia tanpa sadar melambaikan tangan kanannya tiba-tiba, boom. Pukulan kanan menghantam udara, dan bola cahaya keemasan menyembur keluar, samar-samar berubah menjadi kepala naga di udara, dan cahaya keemasan menyembur keluar 1 meter. Nafas yang kuat membuatnya tidak ragu lagi bahwa pukulan habis-habisan ini akan mengenai orang. Efek apa yang dihasilkannya?
Jin Guang, apakah ini kekuatan yang kau berikan padaku? Tang Wulin memandangi ular rumput kecil di pergelangan tangannya dengan heran. Namun saat ini, tubuh ular kecil yang membengkak berangsur-angsur menyusut, dan sisik yang menutupi lengan serta pergantian telapak tangan dengan cepat mereda. Wukanshu.com hampir hanya mengambil beberapa tarikan nafas, dan semuanya kembali normal. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa kelelahan yang tak terlukiskan. Tang Wulin hanya merasakan kegelapan di depan matanya dan pingsan. Sebelum dia sempat mengenakan pakaiannya, pola cahaya seperti kisi emas yang muncul sekali lagi muncul, terutama pola cahaya di tulang belakang, yang terlihat sangat jelas. Xie terbangun di tengah gundukan itu, otaknya masih sedikit bingung, dan ada sedikit perubahan pemandangan di sekitarnya. Saya tanpa sadar mendongak dan melihat wajah yang saya kenal. Ketika saya melihat ke atas lagi, saya kebetulan melihat gerbang perguruan tinggi Donghai. Pada saat ini, hari sudah gelap, dan karakter besar dari Donghai Kalis terlihat sangat jelas di bawah cahaya. Hei! Xie ingin berbicara, tapi ternyata suara di mulutnya benar-benar aneh. Tang Wulin sedikit mengernyit, dan berkata kepada Xie, yang digendong di punggungnya, apa katamu? Apakah bengkak? Suara Xie masih samar. Ketika dia menjadi lebih sadar, dia menemukan bahwa dia digendong oleh Tang Wulin di punggungnya. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Yang dia sentuh adalah wajah tebal yang bengkak seperti roti dan mati rasa. Semua yang telah terjadi sebelumnya secara bertahap memicu hiruk-pikuk ingatan di benaknya, dan pikiran Xie juga menggemakan kata-kata yang dia dan Tang Wulin katakan ketika dia dan Tang Wulin meninggalkan Akademi Laut Cina Timur. Ayo pergi ke Taman Donghai, hanya ada sedikit orang di sana. Jangan khawatir, aku akan menemukan seseorang untuk mentraktirmu jika aku menyakitimu. Tapi sekarang, menghabiskan 24, membeli pemukulan. Xie sangat sedih dan marah. Jika Anda kalah darinya untuk pertama kalinya, Anda kalah karena kecerobohannya. Lantas, bagaimana dengan kali kedua ini? Kerugiannya tidak bisa dijelaskan. Saya bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan saya kalah. Dia juga menyentuh bahu Tang Wulin, ada sobekan di bajunya, tetapi lukanya tidak ditemukan. Ada rahasia, orang ini pasti punya rahasia. Ada apa dengan cahaya emas itu? Xie menyesuaikan diri, dan akhirnya dia bisa mendengar suaranya dengan jelas. Cahaya keemasan. Cahaya keemasan adalah jiwaku. Tangan Tang Wulin berkilat, dan cahaya keemasan dari ular rumput kuning bumi muncul di telapak tangannya. Aku sedang berbicara tentang cahaya keemasan yang muncul darimu. Xie berkata dengan marah. Orang ini tidak hanya menghina tubuhnya sendiri, tetapi bahkan menghina kebijaksanaannya sendiri, yang bisa ditoleransi. Tang Wulin tersenyum pahit. Saya ingin mengatakan saya tidak tahu, apakah Anda percaya atau tidak. Xie mendengus dingin dan mengungkapkan sikapnya. Kembali ke asrama, Yun Xiao dan You Changxi melihat Tang Wulin dengan tercengang saat dia menurunkan Xie dari punggungnya dan meletakkannya di ranjang bawah. You Changxi berkata dengan lugas, dia ingin mengalahkanmu, apakah kamu masih membawanya kembali? Pipi bengkak Xie telah sepenuhnya menunjukkan hubungan antara kemenangan dan kekalahan. Ketika saya memperkenalkan diri di pagi hari, bukankah dia mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan roh tingkat 18? Orang-orang menghabiskan uang. Tang Wulin menjawab dengan santai, lalu bertanya pada Yun Xiao dengan penuh semangat, apakah waktu makan malam sudah berakhir? Yun Xiao melihat saat itu, belum, tapi segera. Sesaat kemudian, dia melihat seorang pemuda seperti angin. Tang Wulin menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Hei, apa kamu kalah lagi? You Changxi bertanya pada Xie. Xie menatapnya dengan tajam, itu hanya ceroboh. Lain kali, aku pasti akan menang. Saat dia berkata, dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Wajah saya bengkak seperti ini, bagaimana saya bisa melakukannya tanpa perawatan? Jangan putus fase, jangan putus fase, jangan putus fase, ceritakan hal-hal penting 3 kali. Ketika Tang Wulin pergi ke jendela restoran C untuk membuat mie ke-16, master restoran tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siswa kecil, kamu tidak datang ke sini terlambat karena kamu takut dilihat oleh orang lain. Kita semua akan menyelesaikan pekerjaan. Tang Wulin menunduk malu-malu, maaf, Paman Chef, saya terlambat hari ini. Saya tidak akan lagi. Kemudian saya akan makan mangkuk lagi dan berhenti makan. Koki tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa dimakan. Makanan C di kampus gratis dan tidak terbatas. Tapi berapa banyak yang bisa kamu makan? Tang Wulin menyentuh perutnya. Dia tidak makan pada siang hari, dan dia sangat lapar hari ini. Harus ada banyak makanan. Koki berkata, ada baiknya kamu datang terlambat. Masih ada sedikit yang tersisa untuk mil B. Tidak ada yang membelinya.
Berikan kepadamu. Hemat limbah. Sepanci besar mie dengan setengah panci daging rebus di atasnya dan disajikan untuk Tanggulin. 1. Tanggulin selalu tidak tahan terhadap makan. Setelah berterima kasih kepada koki, dia mulai berpesta. Milbe tidak tahu daging apa yang direbus, sangat kenyal, dan rasanya biasa-biasa saja. Tapi setelah memakannya perut terasa hangat, dan kekuatan fisik yang dikonsumsi siang hari jelas pulih sedikit lebih cepat. Ternyata Milbe begitu enak, bagaimana dengan Mil A? Tanggulin menelan ludahnya dan melirik ke jendela makanan pertama, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya, itu bukan sesuatu yang dia mampu. Setelah mengambil alih pekerjaan di Blacksmiths Association, lihat apakah Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang. Hanya saja, bagian dari uang yang didapat itu, saya masih harus bekerja keras untuk menabung dan membeli jiwa. 1 juta koin federal dapat membeli jiwa 100 tahun kuning, itu tujuannya. Setelah mendapatkan 10.000 yuan dari Asosiasi Pandai Besi, Tanggulin menetapkan tujuannya pada jiwa 100 tahun. Kembali ke asrama, Xie tidak ada di sana. Tanggulin tidak terlalu peduli tentang itu, meski pria itu sombong dan sombong, dia tetap tidak terlalu banyak. Ketika dia menyerang dirinya sendiri di akhir permainan hari ini, dia pertama kali memilih gagang untuk dilihat. Yun Xiao sudah mulai bermeditasi, tetapi Yao Changxi belum. Melihat dia kembali, dia segera menjulurkan kepalanya dari ranjang atas. Tanggulin, bukankah pria Xie itu seorang guru roh tingkat 18? Bagaimana kamu memenangkannya? Dia menjadi semakin ingin tahu tentang teman sekamar yang kekuatannya sepertinya berada di atasnya. Tanggulin berkata tanpa daya, sebenarnya, saya tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan sesuatu seperti sisik di tubuhnya. Setelah bangun dari koma, tubuhnya telah kembali normal sepenuhnya, tetapi tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat membuat sisik muncul lagi. Dia hanya ingat samar-samar bahwa seluruh tubuhnya sangat panas pada saat itu, dan kemudian lengan kanan tempat sisik muncul penuh dengan kekuatan kekerasan, bahkan pikirannya sedikit kabur. Saya merasa sedikit tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Itu bahkan dibarengi dengan emosi tirani. Jika kemauannya tidak cukup kuat, saya khawatir seseorang dalam bahaya. Tapi, apa sebenarnya skala emas itu? Benarkah ini hasil mutasi Wuhun? Little Grey Snake Golden Light bukanlah jiwa yang terbuang, tetapi keberadaan yang luar biasa. Namun, dia tidak bisa melihat kekuatan Jin Guang. Bagaimana Jinlin berasal? Mungkinkah dikatakan bahwa itu hanya muncul ketika Anda telah disakiti? Tanggulin mencabut jarum jahit dari kebutuhan sehari-hari yang dibawanya, dan menusuk dirinya sendiri. Itu menyakitkan. Setetes darah keluar, dan sensasi kesemutan yang kuat datang. Lalu, sisik emas tidak muncul. Dia tidak percaya pada kejahatan, apakah itu terlalu ringan? Datang lagi. Lalu, masih tidak berguna. Renungkan dan temukan. Berkonsentrasi dalam meditasi, gunakan kekuatan jiwa Anda untuk menemukan panas yang aneh itu. Apa yang dia pelajari hanyalah meditasi paling dasar, dan jalur kekuatan jiwanya sangat sederhana. Segera, lab selesai, tapi tetap tidak ada yang ditemukan. Semuanya berjalan seperti biasa, dan tidak ada perbedaan dalam penanaman di masa damai. Ini sangat aneh. Tanggulin memanggil cahaya keemasan ular rumput kecil itu lagi, dan melihat lagi. Tapi tak peduli bagaimana kau melihatnya, lelaki kecil tanpa fluktuasi energi ini sepertinya tidak bisa memberinya eksistensi yang kuat. Dini hari. Ketika Tanggulin selesai bermeditasi, dia melihat lawannya Xie juga bermeditasi, tidak tahu kapan dia kembali. Bengkak di wajahnya sudah banyak mereda, tapi wajahnya masih agak jelek, entah dia dipukul atau marah. Selalu tidak menyenangkan mengeluarkan uang untuk memukuli hal semacam ini. Bertarung lagi. Xie mengejar di belakang Tanggulin, tidak tahu lagi berapa kali dia mengulanginya. Tanggulin mengabaikannya dan berjalan menuju kafetaria. Aku tidak bermain bagus kemarin. Kamu tidak bertengkar denganku, percaya atau tidak, aku akan memberitahu rahasiamu. Xie berkata dengan kejam. Terserah. Tanggulin tidak peduli, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan Jinlin, jadi dia takut untuk mengatakannya. Kamu. Jangan mengganggu makananku. Tanggulin menarik Xie ke samping seperti lalat, dan berjalan ke jendela ruang makan. Hei, bertarunglah denganku, silakan makan. Xie berteriak dari belakang Tanggulin sambil berpikir. Tanggulin, yang sedang berjalan ke depan, tampaknya memiliki tali yang diikat ke punggungnya, tanpa menoleh, dia melangkah mundur dan kembali ke sisi Xie. Benarkah? Dia benar-benar memiliki beberapa ekspektasi untuk Mila.
Setelah makan B tadi malam, dia jelas bisa merasakan bahwa makanan yang lebih bergizi baik untuk tubuhnya, dan dia merasa sangat nyaman ketika dia bangun hari ini. Itu adalah perasaan relaksasi tubuh, seolah-olah setiap otot aktif. Tentu saja, Xie Xie berkata dengan bangga. Cukup pipa. Mata besar Tanggulin berangsur-angsur bersinar. Makanlah sesukamu. Bukankah mereka mengatakan bahwa kamu bisa makan enak? Memiliki kemampuan untuk membiarkanmu makan sampai terakhir. Xie Xie berkata dengan mulut melengkung. Sepakat? Setengah jam kemudian, Xie Xie mulai menyesalinya. Apakah kamu manusia? Tidak apa-apa jika kamu sudah makan 30 telur Phoenix. Makan B, 300 mata uang federal, makan, hingga 1000 mata uang federal. Tanggulin tidak tahu nomor ini, tetapi sejauh ini, dia sudah makan sebanyak 15, dan dia masih ingin mencoba. Lupakan? Aku tidak akan makan lagi. Tanggulin juga sedikit malu. Meskipun dia tidak tahu berapa harga makanan A, tidak murah untuk makan sebanyak itu. Melihat bahwa dia akan pergi makan ketiga lagi, Xie Xie dengan cepat meraihnya dan berkata dengan kejam, makan, mengapa tidak makan? Kamu telah menghina tubuhku, dan kamu tidak boleh menghina kepribadianku lagi. Jika saya berjanji, saya pasti bisa melakukannya. Satu, perasaan Tanggulin tentang makanan A memang berbeda, dia belum pernah makan sesuatu yang begitu enak. Meski makanan B kaya nutrisi, rasanya tidak begitu enak. Tetapi makanan pertama berbeda, jadi saya tidak akan mengatakan bahwa rasanya enak, dan setelah makan, perut saya hangat dan tidak nyaman. Kehangatan terus menyebar ke anggota tubuh dan ratusan kerangka, dan Tanggulin yang sedang makan terasa panas dan tidak nyaman, tampaknya ada kekuatan di tubuhnya, seolah-olah itu sedikit berdetak. Tanggulin hanya menghembuskan nafas dengan puas sampai dia makan 22 porsi. Terima kasih. Xie Xie memutar matanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu kenyang? Tanggulin tertawa dan berkata, aku lupa. Namamu Xie Xie. Maksudku, terima kasih. Kali ini Xie Xie memahaminya, dan mendengus dingin, ingatlah untuk mematuhi perjanjian. Bahkan, dia juga kesakitan. Meski keluarganya punya uang jajan masih terbatas. Kemarin jumlahnya lebih dari 20.000, dan hari ini lebih dari 20.000. Hal yang paling menyedihkan adalah dia tidak yakin apakah dia menghabiskan uang untuk mengalahkannya lagi kali ini. Wu Changkong mengenakan celana kotak-kotak dan kemeja putih berwarna abu-abu, hitam dan putih. Pakaiannya terlihat sangat sederhana. Tapi sosoknya yang ramping sempurna. Dia hanya berdiri di sana, dan nafas dingin yang keluar dari tubuhnya membuat semua siswa kelas 5 terdiam. Tanggulin adalah ekspresi paling alami, bahkan nyaman. Sulit memikirkan makan tanpa kenyamanan. Kehangatan tersebut bahkan menyebabkan kekuatan jiwanya berputar perlahan. Memang benar bahwa makanan yang baik dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan kecepatan latihan. Mulai hari ini, kelas akan dimulai secara resmi. Saya pribadi akan memandu sebagian besar kursus Anda. Kalian semua berdiri. Wu Changkong berkata dengan dingin. Semua siswa segera bangun. Ikutlah denganku. Wu Changkong keluar dengan tangan di sakunya. Murid-murid mengikuti, semuanya mahasiswa baru, dan tidak ada konsep antrian. Terlihat agak berantakan. Namun, tidak ada yang berani membuat suara keras sebelum adegan sakti dewa laki-laki Leng Ao. Wu Changkong membawa mereka ke taman bermain, dua dari mereka berdiri berjajar. Tinggi Tanggulin adalah yang kedua setelah Yao Changxi di antara para siswa. Sebelum mereka berjalan bersama 4 orang di asrama lagi. Dia dan Yao Changxi berbaris-berbaris, di sebelah Yun Xiao dan Xie Xie. Wu Changkong berkata dengan suara yang dalam, pelajaran pertama hari ini adalah untuk menunjukkan kekuatanmu. Nanti, aku akan langsung pergi ke pertarungan yang sebenarnya. Aku akan menjadi wasit. Tunggal dikalahkan. Coba lihat kekuatanmu. Seorang siswi mengangkat tangannya dengan takut-takut, dan berkata, Guru, saya adalah guru jiwa, apakah saya harus bertarung? Wu Changkong berkata dengan dingin, di medan perang, jika kamu memberitahu musuhmu bahwa kamu adalah Soul Master, dia tidak akan membunuhmu. Persiapan pertama untuk akan dimulai dari pihakmu. Dengan jari cepat, dia menunjuk ke Tanggulin dan Yao Changxi. Tidak seperti kebanyakan siswa yang sedikit gugup, Yao Changxi langsung menjadi bersemangat, ia juga sangat tidak yakin ketika Tanggulin meninju jendela hari itu. Tetapi menyaksikan Tanggulin mengalahkan Xie Xie 2 kali, dan dekan pengajar jelas tidak diizinkan untuk bertarung, dia menanggungnya sepanjang waktu. Hebat, mari kita bandingkan kekuatan. Saya tidak percaya bahwa Anda bisa lebih kuat dari saya. Kata Yao Changxi kepada Tanggulin dengan mata cerah. Tanggulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Wu Changkong mengarahkan para siswa untuk berpencar, membentuk lingkaran.
Awalnya tidak ada aturan. Kamu bisa menggunakan segala cara untuk mengalahkan lawan. Wu Changkong berkata dengan ringan, dan kata-katanya jelas ditujukan kepada semua murid. Mata You Changxi melebar dan meraung, cincin roh putih muncul di bawah kakinya, dan itu segera memancarkan cahaya, naik ke sepanjang tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh terkuatnya di antara teman-temannya membengkak lagi, terutama itu adalah sepasang lengan, otot-ototnya jelas menopang seragam sekolah. Ada seekor monyet coklat kecil di bahunya, jelas jiwanya, jiwa 10 tahun. Kemampuan roh pertama, peningkatan kekuatan. You Changxi melangkah ke arah Tanggulin dan mendarat dengan kedua kakinya, membuat suara, dong-dong. Ditambah dengan tubuhnya yang megah, momentumnya juga agresif. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Tanggulin, meraih kedua tangan ke arah bahu Tanggulin pada saat bersamaan. Tanggulin mengeluarkan kedua tinjunya dan memukul tangannya. Ledakan. Tampaknya You Changxi yang tinggi dan agung, mengetuk, menendang, mundur 3 langkah sebelum nyaris berdiri tegak. Tanggulin dengan cepat mengambil langkah, dan menyerangnya dengan pukulan lain. You Changxi menggertakkan giginya dan memaksa seluruh tubuhnya untuk meninju.